Oke, ketemu lagi kita bersama podcast saya Pintar Bersama Teknologi AI. Kali ini ada wacana ya, yaitu BUMN ini, Badan Usaha Milik Negara ini akan dikelola oleh Danantara. Nah, saya akan membuat satu analisis akademik plus minus dan dampaknya, simulasi dampaknya di tahun 2026 sampai 2030. Andai ini BUMN dikelola oleh Danantara. Jadi akan dibandingkan bagaimana kalau tetap di BUMN, di pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ini dalam satu kementerian BUMN, atau itu dilebur satu kali kementeriannya tidak ada, tapi langsung semua BUMN ini di bawah pengelolaan Danantara. Jadi dua aspek ini yang kita akan lihat plus minusnya menurut analisa akademik yang saya lakukan dengan teknologi AI ya. Nah, ini yang mungkin akan disampaikan dan juga tentu saran. Biasanya saran ya. Apabila tetap dikelola oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau itu dilebur tidak ada Badan Usaha Milik Negara tidak ada dan langsung dikelola oleh Danantara. Ya, itu kita lihat plus minus dan simulasi dampak. Kira-kira itu isu ini ya. Nah, ini memang belum pernyataan resmi sih sepertinya belum ada. Tapi kalau sudah ada berarti ya sudah berarti akan dikelola oleh tinggal kita lihat tapi yang paling tidak dalam analisis akademik saya ini akan mencoba melihat plus minus dan dampak serta saran. Oke, kita lihat. Jadi latar belakang adanya wacana ya, sudah itu saya sebutkan tadi, konsep mirip. Jadi sebenarnya Danantara ini kan konsep mirip kalau di ASEAN ini Singapura ada Temasek, kalau di Malaysia itu ada Kasana ya, itu yang ada ya. Kemudian pertanyaan, apakah ini akan meningkatkan efisiensi atau justru membebani rakyat jika posisinya tetap dalam pengelolaan Menteri BUMN dan jika dia dikelola oleh Danantara, tidak ada lagi Kementerian BUMN ya. Itu yang akan kita coba kaji ya. Nah, jadi tujuan analisis itu membandingkan saja bagaimana dikelola oleh Kementerian BUMN dan Danantara. Di mana Danantara ini ya ada paling contoh terdekatnya itu ada Temasek dan juga di Malaysia ada ya. Ya selanjutnya kita identifikasi plus dan minus. Dan kemudian ketiga menyusun simulasi dampak rakyat dan APBN. Kemudian memberikan rekomendasi kebijakan. Jadi analisa AI ini juga memberikan rekomendasi kebijakan mana yang bagus ya. Nah, ini kita lihat dari aspek ya, aspek kedudukan ya, perbandingan model ya. Jadi Kementerian BUMN dan Danantara pengelolaannya ya. Kedudukannya itu bagian kabinet. Jadi kalau Kementerian BUMN itu bagian kabinet akuntabel ke DPR. Jadi itu dia kedudukan. Jika dari aspek kedudukan yaitu bagian kabinet sehingga itu menjadi akuntabel dan ke DPR. Sementara kalau di dana ini lembaga investasi fokus profit. Ya ini kira-kira ciri khas masing-masing ya dari aspek kedudukan. Kemudian dari segi tujuan, nah Kementerian BUMN ini kalau dia berada di Kementerian BUMN, dia memang sama tujuannya itu profit, tapi juga ada fungsi sosial. Jadi ada PSO ya. Nah, jadi itu kalau dia posisi statusnya di BUMN. Nah, sementara di Danantara ini yaitu profit dan efisiensi. Jadi ini dua dari aspek tujuannya kita lihat perbandingan modelnya ya. Nah, sekarang akuntabilitas. Dari sisi akuntabilitas, aspek akuntabilitas. Nah, aspek akuntabilitas ini kalau di Kementerian BUMN dia transparan kemudian ke publik dan DPR. Kalau seperti itu, kalau di Kementerian BUMN. Sementara kalau di Danantara ini Dewan Pengawas bisa lebih tertutup. Jadi ada resiko-resiko itu ya. Kalau di Danantara kan Dewan Pengawas bisa lebih tertutup bandingkan dengan di BUMN. Nah, oke, sekarang aspek kecepatan ya. Ini ada 5 aspek yang dia lihat ya. Kedudukan, tujuan, akuntabilitas, dan sekarang aspek kecepatan. Nah, kalau di Kementerian BUMN itu ya karena dia pengelolaannya walaupun di kementerian tapi operasional sendiri-sendiri tetap dan dia masih dirasakan lambat dan birokratis ya. Jadi itu. Jadi kalau dia di BUMN itu lambat dan birokratis. Sementara di Danantara itu dia cepat dan fleksibel. Itu perbedaan dari segi kecepatan. Nah, sekarang resiko. Nah, resiko kalau dalam Kementerian BUMN, tetap Kementerian BUMN itu politisasi tinggi.
Ya itu ada resiko ya kalau risiko. Sementara kalau di Danantara ini konsentrasi kekuasaan. Jadi satu mudah politisasi, kalau satu lebih pada konsentrasi pada kekuasaan karena yang membentuk itu kan negara. Oke, ini perbandingan model. Nah, sekarang kita lihat plusnya. Jadi kalau plus itu efisiensi dan profesionalisme meningkat ya, plusnya. Dividen ke negara berpotensi naik 120 sampai 150 triliun per tahun. Ini kalau plus ada di Danantara ya. Kemudian lebih kompetitif secara global. Jadi lebih kompetitif secara global. Mengurangi intervensi politik. Jadi kalau dia plusnya berada di Danantara, itu yaitu jadi efisiensi profesionalisme meningkat, dividen ke negara berpotensi naik sampai 120 sampai 150 triliun per tahun itu. Ini plus ke negara ya. Kalau tidak usah ada BUMN, Menteri Kementerian BUMN, tapi langsung ke Danantara. Sementara lebih kompetitif secara global. Jadi lebih kompetitif secara global itu plusnya. Kemudian mengurangi intervensi politik. Oke, seperti yang tadi dijelaskan di modelnya ya. Oke, sekarang minusnya di Danantara. Risiko monopoli aset negara. Ini potensi skandal apa ini 1MDB ya, itu ada potensi seperti itu. Risiko monopoli aset negara itu satu bisa ya DP minusnya. Kalau berada di Danantara artinya Menteri Kementerian BUMN itu dilebur ya, tidak ada lagi dan dikelola oleh semua ini badan usaha milik negara dikelola oleh Danantara. Kemudian fungsi sosial PSO berkurang, jadi pupuk, listrik, BBM lebih mahal ya. Itu bisa terjadi karena kan tadi fungsi dari Kementerian BUMN bukan hanya profit tapi juga ada fungsi sosial ya. Nah, sekarang kredit UMKM lebih ketat dan bunga lebih tinggi ya. Kredit UMKM jadi lebih ketat dan bunga lebih tinggi yaitu karena dulunya ada fungsi-fungsi membantu sosial di BUMN. Publik dan DPR kehilangan akses kontrol langsung. Ini sisi negatif jika Kementerian BUMN itu dilebur atau dihilangkan dan dikelola seluruh badan usaha milik negara dikelola oleh Danantara. Nah, sekarang simulasi dampak ya. Mari kita lihat di 2026 sampai 2003. Sebelumnya ada di Kementerian BUMN itu ada subsidi bantuan sosial kan PLN. Maka dengan pindah di Danantara bisa terjadi kalau tidak ada kebijakan seperti apa yang dilakukan di BUMN, maka ini tarif listrik bisa naik. Kecuali ada strategi dari pemerintah untuk memindahkan dari BUMN ini ke sektor yang lain ya, sektor yang lain yang dikelola di APBN bisa, atau mungkin subsidi dari Danantara, tapi itu lain. Jadi andai dia seperti itu, yang dulu fungsinya ada di sosial juga dilakukan di Kementerian BUMN, sekarang tidak ada, maka dampaknya itu bisa terjadi kenaikan listrik naik sampai 5-15% di 2026 sampai 2030 jika tidak ada intervensi lain ya. Pertamina harga BBM bisa naik 10-30% ya. Satu sisi tadi ada keuntungan 150 T itu per tahun itu kalau dikelola oleh Danantara. Nah, satu sisi karena aspek sosialnya yang dulunya ada di Kementerian BUMN ini itu kalau dia hilang ini kita baca letter luck ya, kita baca letter luck. Di luar kalau di Danantara dan nanti ada kebijakan lain. Kalau ini tidak akan terjadi, apa yang di dampak ini tidak akan terjadi ya. Kalau di Danantara dan dilakukan penanganan di sektor-sektor yang bantuan-bantuan sosial itu ditangani di pihak-pihak lain ya. Kemudian Bank Himbara, kredit UMKM naik, bunga bisa 2-3%. Jadi bank-bank Himbara ini bisa kredit UMKM naik dan bunga 2-3%. Tapi ya kita lihat tadi kan bisa ada korelasi kerjasama moneter dan fiskal ya antara Kementerian Keuangan dan Bank BI ya. Jadi ini kalau itu ada kontrol tidak apa-apa. Dividen negara naik 30-5% jadi 120 sampai 150 per tahun. Jadi ya positifnya itu ya. Ada negatif ada positifnya. Nah, kemudian ke publik ini daya beli turun, subsidi berkurang, yaitu akibat tadi subsidi. Kalau subsidi tidak ditanggulangi, di Danantara tidak ditanggulangi, ya, keuntungan jelas-jelas akan ada ya, lebih bagus, lebih terkontrol. Sekarang kan rata-rata rugi ya, rata-rata rugi, banyak yang rugi ya. Gitu, PLN aja rugi ya. Kita lihat Wika lah dan sebagainya, bank-bank. Nah, kalau bank-bank ya masih lumayan.
Nah, sekarang kalau ke publik ini daya beli turun dan subsidi berkurang. Jika tidak ada intervensi, jika itu dipindahkan. Nah, ini kira-kira itu dividen negara, kenaikan dividen negara sampai 2003 terjadi peningkatan terus 150 T per tahun. Nah, analisis kritis, jadi jika fokus profit, negara kuat, rakyat menanggung biaya. Itu akibat ya. Kalau tidak ada intervensi saya katakan. Jika fokus sosial, rakyat terbantu, tapi dividen dan efisiensi turun. Nah, ini balancingnya ini yang harus kita jaga ya. Trade off, profitabilitas vs keadilan sosial. Jadi yang perlu diseimbangkan ini ya. Ada profit, ada keadilan sosial. Jadi rekomendasi kebijakan itu pertama bentuk dual mandat. Dual mandat itu profit plus PSO, fungsi sosial wajib. Kemudian transparansi dan audit publik, hindari kasus 1 MDB ya. Pisahkan BUMN komersial vs strategis ya. Itu yang harus dipisahkan. Mekanisme subsidi langsung ke rakyat bukan ke BUMN. Jadi itu. Jadi mekanisme subsidi. Jadi ini kalau ini dilakukan itu teratasi yang masalah-masalah tadi ya. Jadi ada profit. Jadi saya kira Danantara plus ya ini kalau dia pindahkan ke Danantara daripada di BUMN ya. Karena ya kita lihat sudah fakta di lapangan ya banyak yang rugi. Jadi kesimpulan ini Danantara bisa positif jika governance kuat dan transparan. Jadi ini kesimpulannya. Namun berisiko tinggi jika orientasi murni bisnis dan rakyat terbebani. Jadi itu yang harus dihilangkan ya. Jadi dia juga seperti tadi sudah ada solusinya. Solusi kombinasi profesionalisme dan kontrol publik. Jadi ada profit dan ada juga kontrol publik. Artinya ada fungsi sosial juga itu harus dikembalikan, harus dilaksanakan. Nah, kalau itu dilaksanakan maka ya saya kira ini akan baik. Jadi aset negara bukan hanya untuk profit tapi juga untuk rakyat. Oke, itu sebagai penutup. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan simulasi terkait jika skenario wacana BUMN, Kementerian BUMN itu dilebur atau tidak ada lagi dan dikelola seluruh badan usaha milik negara ini dikelola oleh Danantara. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.